Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kalkulus kita, begitu ya, mengenai fungsi inverse dan turunannya. Jadi, eh, untuk fungsi inverse dan turunannya ini, eh, kita tahu ada sebuah fungsi, begitu ya. Kemudian eh, cara mengkonstruksi fungsi baru dan fungsi yang telah ada adalah dengan membalik atau melakukan inverse dari fungsi tersebut. Jadi, kalau misalkan ada suatu fungsi dibalik, maka itu dinamakan fungsi inverse ya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Kalau misalkan fungsi itu kita ibaratkan sebagai sebuah mesin lah ya, gitu ya. Ada misalkan mesinnya itu fungsi fx gitu ya. Kemudian ini hasilnya y. Ini misalkan ada x sama dengan 2 gitu ya. Keluarannya itu y-nya itu sama dengan 5. Di sini fx-nya itu berarti x ditambah 3 fungsinya itu ya. Fx sama dengan. Nah, fungsi itu adalah mesinnya. Jadi dimasukkan 2, fungsinya itu X plus 3, berarti 2 tambah 3, Y-nya sama dengan 5. Nah, kalau inverse itu, kalau diketahuinya Y sama dengan 5, gitu ya, eh, ini ada sebuah fungsi, maka X-nya itu berapa, begitu ya. Nah, itu dinamakan dengan fungsi inverse. Nah, satu hal yang menjadi catatan penting bahwa inverse itu eh, apa namanya, suatu fungsi memiliki inverse itu kalau satu inputan itu menghasilkan satu output. Jadi tidak gambling begitu ya. Eh, Artinya kalau misalkan x-nya 2, misalkan ada x 2, y-nya 7 gitu ya. Atau X1 sama dengan misalkan Y-nya 6. Tapi misalkan kalau ada X2 sama dengan 7, terus ada, ini X1 ya. X2 sama dengan Y-nya juga 8 misalkan. Ini X sama dengan 2, Y-nya 7. X sama dengan 2, Y-nya 8. Berarti ada dua hasil yang dari input yang sama gitu, X2 gitu. Hasilnya ada dua gitu. Inputannya satu tapi hasilnya dua. Nah, ini fungsi seperti ini tidak memiliki inverse begitu ya. Jadi inverse itu selalu menghasilkan satu hal yang pasti gitu ya. Kemudian eh jadi analoginya gitu ya. Tadi kalau suatu fungsi dari X menjadi Y, kalau fungsi inverse itu Y menjadi X gitu ya. Nah, sebagai contoh satu, ada gambar menunjukkan fungsi dan fungsi inverse kebalikannya. Fungsi biasanya dari X menuju Y, fungsi inverse dari Y menuju X dibalik. Contoh, ada suatu fungsi Y sama dengan 2X, artinya angka dikalikan 2. Contohnya X-nya sama dengan, ada X sama dengan 3. Fungsinya itu Y sama dengan 2X, maka Y-nya itu 2 kali 3 6. Berarti daerah hasilnya itu 6. Nah, eh, maka fungsi inverse-nya itu dibalik, X sama dengan setengah Y gitu ya. Nah, jadi balik lagi, kalau misalkan Y-nya itu 6, X-nya itu berarti berapa? X-nya itu berarti 3 ya. 1/2 itu kali 6, 3 gitu ya. Eh, X-nya sama dengan 3, Y-nya 6. Kalau Y-nya 6, X-nya berapa? Dibalik lagi jadi 3 gitu ya. Jadi fungsi inverse itu membatalkan kerja fungsi awal. Contoh di grafik 3,6 itu di fungsi, 3,6 itu di fungsi di F, kemudian 6,3 itu di inverse, 6,3 itu di inverse, jadi kebalikannya X, Y, Y, X. Nah, ada yang namanya di dalam fungsi itu ada yang namanya domain dan range gitu ya. Kalau domain itu semua nilai X yang boleh masuk atau inputan atau daerah asal.
Sedangkan range itu semua hasil Y atau daerah hasil gitu ya. Nah, kalau dibalik, domain fungsi inverse, range jadi fungsi awal, range fungsi inverse, domain jadi fungsi awal. Jadi benar-benar ditukar gitu ya. Em, nah, contoh kedua juga mirip-mirip ya, sama. Jadi kalau misalkan ada suatu fungsi Y sama dengan f(x) pangkat 3 min 1, maka ketika kita nyari X, berarti kan kayak gini ya. Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Nah, berarti ketika kita nyari X, maka Y plus 1, ini kan pindah ruas ya, min satunya ini X pangkat 3 di sini. Maka X-nya itu adalah, biar pangkat 3-nya hilang, kita akarkan di sini Y plus 1. Di sininya pangkat 3. Nah, ini fungsi inverse-nya ya. Ini fungsi inverse-nya, ini fungsi awalnya, begitu. Nah, kemudian, kalau misalkan kita masukkan X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Kalau kita masukkan X sama dengan 2, maka Y-nya itu 2 pangkat 3, 7. X3, maka 26. Jadi pasangannya X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 7. Dan X-nya 3, Y-nya 26. Kalau misalkan kita pakai fungsi inverse-nya, begitu ya. eh, Kalau Y-nya 0, X-nya berapa sih? Y-nya 0, X-nya 1. Bener ya, sini 1. Kemudian kalau Y-nya 7, X-nya berapa sih? Bener 2, Y-nya 26, X-nya bener 3. Gitu ya. Jadi pasangannya 0,1, 7,2, 6,3. Nah, maka yang terjadi di grafik itu 1,0 di fungsi, jadi 0,1 di inverse. Titik 2,7 di fungsi, jadi 7,2 di inverse. Dan 3,26 jadi 26,3 di fungsi. Jadi, di inverse. Jadi, X dan Y saling tukar tempat, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, jadi tadi eh, yang namanya eh, suatu fungsi itu punya inverse itu jika ada dua X yang menghasilkan Y yang berbeda. Tetapi kalau misalkan ada dua X menghasilkan Y yang sama, kayak contohnya ini ya, X1 sama dengan 4, X2 5, X3 juga 4. Nah, maka ini tidak punya inverse, gitu ya. Nah, kalau suatu fungsi punya inverse, maka F dan F inverse itu sebenarnya pasangan bolak-balik seperti yang tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Jadi hanya ditukar posisi saja. Jadi grafiknya itu jadinya kayak sebuah cermin gitu ya. Kayak sebuah cermin, ini 1,5, di sini 5,1, begitu ya. Dan seterusnya, ini di sini Y, X, ini X, Y, gitu. Nah, kalau kamu punya fungsi, kemudian pengen dicari inverse-nya, maka lakukan tiga hal ini. Ubah X menjadi subjek. Artinya, kalau misalkan ada rumus Y sama dengan Fx, kita cari bentuk X dalam Y-nya. Misalkan fungsinya itu Y sama dengan 2X, maka kita cari dulu. Kan kita mau nyari inverse-nya, maka cari X-nya. X sama dengan Y per 2. Nah, hasil tadi kita anggap sebagai X sama dengan F inverse Y. Nah, tukar sekarang Y jadi X, F inverse X, maka F inverse X sama dengan X per 2 gitu. Jadi fungsinya Y sama dengan Fx, F inverse-nya, fungsinya Y sama dengan Fx sama dengan 2X gitu ya. Fungsi awalnya tuh begini, Y sama dengan Fx sama dengan 2X. Maka F inverse X itu sama dengan X gitu ya. Ini jadi langkah-langkahnya 1, 2, 3 gitu. Oke. Kemudian selanjutnya eh ada catatan tadi jika misalkan ada sebuah fungsi Y sama dengan X kuadrat, kan kita mau cari
F inverse-nya, maka X-nya itu kita ubah gitu ya, sama dengan plus minus akar Y gitu ya. Nah, ini ada masalah. Kenapa? Karena akar itu ada dua kemungkinan, jadi tidak jelas satu nilai X, karena fungsi inverse itu kan harus satu output, satu input, sedangkan kalau akar itu kan bisa dua nilai. Nilainya itu misalkan akar 4 itu bisa plus 2 atau bisa min 2 karena 2 kali 2 4, min 2 kali min 2 4 gitu ya. Makanya hasil akar itu plus minus. Jadi solusinya kita harus membatasi domain atau daerah asal. Ambil hanya X lebih besar sama dengan 0. Jadi X akar Y bisa ada inverse-nya karena kita hanya membatasi di X positif saja begitu. Jadi harus ada catatannya dengan catatan X lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ini contoh begitu. Kalau misalkan cari F inverse jika Y sama dengan Fx sama dengan X per 1 min X. Maka kita harus mencari dulu nilai X-nya, begitu kan ya. Nilai X-nya berarti kan ini pindah ruas sesuai perkalian jadi pembagian jadi perkalian ke sini 1X, 1 min X kali Y sama dengan X, begitu kan. Kemudian ini kali-kali ke dalam, ini Y, ini min XY, ini X, begitu kan. Nah, kemudian karena kita mau nyari X-nya di sini ada X, di sini ada X, maka X sama X digabungkan, ini pindah ruas ke sini, begitu ya. Jadi X plus XY gitu ya. Apa? Eh, sama dengan Y, begitu. Ini nih ya. Y, biar nggak bingung. Nah, sebenarnya bisa juga kayak gini. X plus XY gitu ya. Jadi disatukan. Nah, kemudian X 1 plus Y begitu ya. Ini Y. Maka X sama dengan Y per 1 plus Y. Begitu ya. Nah, ini kan baru langkah pertama gitu ya untuk mencari F inverse. Kemudian langkah keduanya gitu F inverse Y. Jadi yang ininya tuh diganti penulisannya F inverse Y begitu. Jadi Y plus 1 Y. Nah, karena kita mau cari F inverse dari X karena kan ininya apa fx ya, berarti kita cari f inverse x, ya tinggal ininya aja, y-nya yang di sini jadi y-nya jadi x, ini di x, ini jadi x, begitu. Jadi h, apa f inverse dari y sama dengan fx sama dengan x plus per 1 min x itu adalah f inverse x, x per 1 plus x, begitu ya. Itu untuk mencari apa namanya fungsi turunan begitu. Eh, Inverse dari fungsi turunan. Kemudian tadi untuk teorema inverse, jadi ketika ada f inverse aksen y itu artinya 1 per f inverse x gitu ya, atau dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Nah, jadi turunan fungsi inverse itu kebalikan dari 1 dibagi turunan fungsi asalnya, gitu ya. Di turunan fungsi inverse, ya turunan fungsi inverse ini kan aksen itu berarti dia diturunkan sekali. Kalau aksennya 2 berarti diturunkan 2 kali gitu ya. Turunan fungsi inverse itu sama dengan 1 per apa turunan fungsi awalnya, gitu ya. Contoh seperti ini, turunan dari inverse Y sama dengan X pangkat 3, begitu ya. Nah, kemudian Y-nya itu kan X pangkat 3 tadi ya, maka kita harus cari X-nya dulu, X, maka ini di akar pangkat 3 kan, biar kita nyari X kan ini masih X pangkat 3, maka X-nya itu adalah Y pangkat 1 per 3. Kemudian diturunkan nih, nah tadi turunan fungsi inverse itu 1 per turunan fungsi aslinya gitu ya. Nah, 1 per turunan fungsi aslinya turunan dari X pangkat 3 itu kan 3X pangkat 2 ya. Berarti 1 per 3X pangkat 2 dulu ini. Kemudian 1 per, nah
ini karena mintanya dy dx, nah maka si x-nya itu yang ini ya, ini ya, ini kita ganti jadi y pangkat 1/3. Y pangkat 1/3 ini 2. Nah, maka ini 1/3 kali 2 berarti pangkat dikalikan 2, berarti 2 kali 1/3 2/3, jadi 3y pangkat 2/3. Atau 1/akar 3 y pangkat 2 ini apa? Kalau diakarkan, yang pernya itu jadi di luar, yang pangkat di atasnya, pembilangnya jadi di dalamnya, penyebutnya di luarnya, gitu ya. Nah, itu kemudian misalkan juga ada Y sama dengan fx sama dengan X pangkat 5 ditambah 2x+1. Carilah turunan fungsi inverse dari 4. Gitu ya. Nah, kita cek coba satu-satu. Kalau misalkan X sama dengan 1, hasilnya itu berapa? Kita masukin satu-satu, 1 pangkat 1 gitu ya. 1/5, sorry, ditambah 2 kali 1 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi y-nya itu sama dengan 4 berasal dari x sama dengan 1. Nah, udah dapet nih ternyata ketika x-nya 1 itu y-nya 4. Nah, kan kita pengennya berapa nilai turun fungsi inverse di y sama dengan 4. Dapat nih y-nya sama dengan 4 berarti di x sama dengan 1 nih, begitu ya. Nah, kemudian cukup dari turunan fungsi f di x sama dengan 1 lalu dibalik lagi. Lalu dibalik 1 dibagi hasilnya. Sedih. Hmm. Nah, kemudian turunkan dulu fungsi fx-nya. Nah, turunan dari fungsi fx itu kan turunan dari x pangkat 5 itu 5x pangkat 4, turunan dari 2x itu 2. Kemudian kita masukkan 1 gitu ya. Masukkan 1, maka 5 kali 1/4 ditambah 2 sama dengan 7. Maka f inverse aksen. Nah, turunan turunan pertama fungsi inverse y-nya sama dengan 4 itu adalah 1/7. Jadi, cara gampangnya itu cari dulu nilai x dari y, hitung turunan di x itu, dan dibalik. Nah, 1 dibagi hasil. Nah, 1 dibagi hasilnya. Begitu untuk turunan fungsi inverse, silahkan jika ada yang ditanyakan, nanti kita lanjut lagi di fungsi eksponensial alami.